Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala khairul mursalin Muhammadan nabiyul ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita sudah sampai di pertengahan bulan Ramadan tahun ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kelancaran untuk menjalankan ibadah puasa kita sampai akhir bulan nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, tema kultum kita hari ini akan sama-sama belajar soal sesuatu hal yang sangat mendasar namun menjadi sangat penting untuk kita sebagai umat muslim khususnya, yaitu bagaimana caranya kita bisa memaksimalkan kehidupan dunia ini agar bisa menjadi lahan atau ladang kita kembali kepada Allah ke akhirat nanti kelak. Dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi jelas dalam ayat ini sudah diterangkan bahwa sejatinya hakikat manusia tinggal di bumi ini itu untuk semata-mata beribadah kepada Allah. Berarti tugas utama kita sebagai manusia adalah menaati perintah Allah dalam menjalankan ibadah-ibadahnya. Bisa seperti menjalankan sholat, baik yang wajib maupun yang sunnah, menjalankan puasa, baik yang wajib dan yang sunnah, atau membayarkan zakat, dan masih banyak amalan-amalan lainnya yang nantinya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pahala inilah yang nantinya akan jadi bekal kita yang kita bawa untuk pulang ke akhirat kelak. Nah, namun hal ini tidak berarti bahwa dunia itu tidak penting. Jadi sebenarnya dunia dan akhirat itu kita harus sama-sama seimbang. Nah, untuk dalam hal dunia, Allah itu sebenarnya menciptakan bumi dan seisinya itu tuh sudah untuk dua kebutuhan sekaligus, yaitu kebutuhan din, agama, dalam hal ini adalah ibadah, dan yang kedua adalah untuk kebutuhan dunia kita. Jadi misalnya untuk urusan dunia, kita ingin sesuatu, ingin mendapatkan sesuatu di bidang apapun, bisa pendidikan, bisa kesehatan, bisa apapun itu pekerjaan, itu silakan diusahakan, silakan gunakan semua resource atau sumber daya yang sudah disediakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi ini supaya kita bisa memaksimalkan usaha kita mencapai tujuan tersebut. Tapi di sini yang harus kita ingat adalah fungsi satu lagi, yaitu din tadi. Jadi kembali lagi, ketika kita mengejar dunia, itu usahakan kita juga tidak melupakan kebutuhan satunya lagi, yaitu kebutuhan akan din. Jadi bagaimana usaha kita selama di dunia ini bisa bernilai ibadah, bisa mendapat pahala, itu adalah dengan cara meniatkannya karena Allah gitu. Jadi usahakan kita melakukan semua yang kita bisa, usahakan semua yang kita bisa dalam dunia ini tuh semata-mata untuk menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, kita mau beli baju, silakan beli baju untuk mempercantik diri, untuk memperbaiki penampilan supaya enak dipandang, silakan. Tapi jangan lupa bahwa baju itu diatur sama Allah untuk menutup aurat. Jadi usahakan ketika kita membeli baju itu menutup aurat. Jadi dunia dapat dan akhiratnya juga dapat. Atau contoh lain, ketika kita mau membeli makanan, silakan beli makanan yang sehat, yang enak, yang sesuai dengan selera kita. Tapi jangan lupa balik lagi bahwa makanan itu juga sudah diatur sama Allah, bahwa kita sebagai muslim harus makan makanan yang halal dan thayyib. Jadi bagaimana caranya kedua hal ini antara dunia dan akhirat itu bisa seimbang? Nah, untuk menutup kultum kita kali ini, ada satu pepatah yang mengatakan bahwa dunia adalah ladang akhirat. Maksudnya adalah sebaik-baiknya kita hidup di dunia itu adalah menjadikan dunia sebagai ladang kita untuk menanam bibit-bibit kebaikan dalam menaati perintah Allah, supaya nanti bibit-bibit tersebut akan menghasilkan pahala-pahala yang bisa jadi bekal kita pulang ke akhirat namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Baiklah, akhirul kalam, saya cukupkan kultumnya hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.